selamat malam semuanya. Pada malam ini, atau kesempatan kali ini, saya akan ada interview dengan LLI program Pro 4 yang akan membicarakan mengenai bertahan di era pandemi ini. Ya, dengan kaitannya dengan budaya hemat. Nanti coba mudah-mudahan bisa menjadi input buat teman-teman semua, dan selamat mendengarkan. Thank you. Seorang Bapak Andrew Langelo. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Pak Andrew. Halo, selamat malam. Oke, gimana kabarnya malam hari ini Pak? Baik ya, semangat dong pastinya. Semangat, harus semangat. Udah pulang kerja belum ini? Sudah. Udah ya. Iya. Pak Andrew, kita kan mau ngobrol nih soal gimana caranya kita bisa menerapkan budaya hemat di kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Pastinya di masa pandemi ini banyak sekali yang terdampak ya, baik itu pekerja ataupun mungkin ibu rumah tangga juga berdampak begitu ya. Pasti. Nah, salah satu yang bisa kita terapkan yaitulah berhemat. Nah, sulit pasti kalau misalnya kita biasanya pengeluarannya 5 juta, sekarang harus diturunkan menjadi 2 juta. Contohnya seperti itu ya. Betul. Gimana sih caranya supaya kita bisa berhemat ini, Pak Andrew? Ya, sebelumnya selamat malam semuanya. Di sini memang untuk budaya hemat ini memang kita kan ada mengenai pengeluaran ya. Mengenai pengeluaran ini kan ada prioritasnya nih. Makanya kita harus tentukan dari sekian macam pengeluaran kita apa aja sih yang menjadi prioritas kita. Misalnya ada listrik, gas, telepon rumah, segala macam, cicilan. Nah, ini yang mana nih yang top-topnya nih, yang misalnya dari 10 top 5-nya kira-kira apa yang merupakan prioritas utama kita. Nah, dari situ yang harus kita utamakan di situ dulu sih. Itu yang pertama berarti tetapkan dulu prioritasnya apa betul, gitu ya. Prioritasnya betul. Terus selanjutnya? Baru kita bisa alokasikan dari misalnya yang tadi dari 5 juta menjadi 2 juta. Jadi harus pengeluaran sekarang tuh harus efektif dan efisien di era pandemi ini. Kira-kira begitu sih, Iren. Tapi kalau misalnya ternyata ketika gajian contohnya ya, untuk orang-orang yang bekerja khususnya, pasti ada hasrat, aduh pengen beli nih, mungkin saya beli baju deh misalnya, lagi diskon, tapi pengen beli rasanya. Tapi kan pasti ada rasa hasrat pengen memuaskan diri sendiri. Gimana sih cara melawannya itu, Pak Andrew? Sebenarnya sih namanya keinginan itu manusiawi ya kalau saya bilang ya. Cuman mungkin di era pandemi ini kayaknya mesti ditahan dulu nih. Kembali tersambung dengan Bapak Andrew. Kita sapa kembali ya. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, sempat terputus tadi ya. Mungkin betul. Sinyalnya lagi berjuang ini menempuh rumahnya Pak Andrew. Pandemi juga kayaknya sinyalnya. Oke, nah tadi kita ngobrol yang pertama itu harus prioritas dulu ya yang dipentingkan Pak Andrew. Kemudian berikutnya efektivitas. Nah, kemudian apa lagi nih? Sebenarnya itu sih sama keinginan ya. Mungkin terakhirnya di keinginan kita yang hasrat kita untuk mungkin yang ibu-ibu atau cewek-cewek ini mau belanja, mungkin di hold dulu nih ya, kira-kira gitu nih. Tapi apalagi kalau misalnya di akhir bulan pasti itu ya ada sale 70%, sale 95% gitu ya Pak Andrew ya. Pasti sih, godaannya memang banyak sih kalau belanja-belanja seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya ternyata dalam keadaan, kita ambil satu contoh nih Pak Andrew, si A ini punya kepentingan misalnya kebutuhan atau kewajibannya untuk membayar 5 misalnya, baik itu mau cicilan ataupun listrik dan lain-lain begitu ya. Ketika pendapatannya berkurang di masa pandemi sekarang ini, apalagi banyak yang work from home ya. Betul. Nah, yang 5 tadi apakah tidak dibayar? Atau gimana cara bayarnya? Nah, sebenarnya kan memang dari pemerintah juga kan kasih keringanan juga tuh mengenai cicilan-cicilan. Nah, itu mungkin bisa disiasatin untuk pengajuan keringanan ya untuk cicilan-cicilan ini. Cicilan rumah, terus kartu kredit kan biasanya kan minimum payment juga 10%, sekarang jadi 5%. Nah, itu sih bisa dikurangi dari situ tuh, contoh-contohnya tuh. Tapi kalau untuk membudayakannya itu kan sulit nih untuk membawakan ke diri kita sebagai sebuah kesadaran, itu kan sulit tuh Pak Andrew. Gimana caranya supaya manusia biasa seperti kita ini bisa sadar gitu? Sebenarnya sih bisa dibilang ya, dengan pandemi seperti ini mau nggak mau budaya itu harus kayak dipaksakan ya. Karena kan ya ibaratnya untuk mungkin cari income tambahan juga agak susah karena kondisi seperti ini. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, dengan income yang cuma sekian, dan pengeluaran juga harus kita irit-irit nih ibaratnya, karena kita nggak tahu nih ke depannya ini seperti apa gitu loh. Seperti itu sih. Dan kita juga terima
terima WhatsApp ini dari sahabat budaya Pak Oke, Andrew oke, baik. di 0812 11 24 928. Ini Ya. sudah masuk juga satu WhatsApp. Ada Dimas di Bintaro. Kita sapa terlebih dahulu Dimas ini. Oke, halo. Dan katanya selamat malam Pak Andrew, saya Selamat memiliki malam. CV yang bergerak di bidang transportasi pengiriman barang. Oke. Yang saat ini mungkin sudah stuck ya, Oke. dan juga tidak ada pemasukan. Biasanya saya dapat dari pengiriman-pengiriman ke dalam kota ataupun keluar kota, tapi sekarang gimana caranya buat bayar cicilan? Nah, saya harus gimana nih? Nah, itu pertanyaannya Pak Oke. Andrew, gimana? Kalau dari saya sih begini, kita manusia itu memang diberikan dari Tuhan itu satu hal yang harus kita sadari ya, bahwa ada kemampuan untuk beradaptasi. Ini yang ini yang penting nih menurut. Ataupun dapat kiriman dari anak-anaknya gitu ya. Iya, iya. Biasanya itulah yang diputar nih buat kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Iya. Tapi sekarang pendapatan dari suami pun juga berkurang. Seperti apa sih caranya ibu rumah tangga ini bisa survive? Wah, ini kayaknya mungkin ibu rumah tangga nggak perlu diajarin kayaknya. Tapi nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa, Mau nggak inspirasi apa-apa. ya nggak sih? Iya, seperti yang tadi kita udah diskus di awal, yaitu sih sebenarnya prioritasnya apa, kan pasti ada daftar pengeluarannya, tetap dipangkas-pangkas lah. Apa yang menjadi prioritas, ya itu yang didahulukan, mau nggak mau. Pasti akan seperti Oke. itu. Paling nggak ya, ini yang kalimat yang perlu di-highlight, yang sekarang ini yang saya mau kasih tahu, bahwa dengan bertahan aja dengan kondisi seperti ini adalah suatu keuntungan buat kita. Melewati area pandemi ini dengan bertahan aja, itu adalah satu keuntungan buat kita. Oke. Iya. Dan kita tuh sebenarnya boleh mengeluh nggak sih Pak Andrew? Sebenarnya kalau dibilang mengeluh sih ya silakan aja. Cuman kan tetap kan semua harus disyukuri ya. Iya. Pasti ada maksud di balik semuanya lah. Pasti ada rencana di balik semuanya. Oke, nah Pak Andrew sendiri kan ini merupakan konsultan keuangan juga Iya, nih. betul. Nah di masa pandemi ini banyak gak sih kasus-kasus orang mengeluh, gimana nih keuangan saya Pak Andrew, tolong dong di manage gitu, ada nggak, banyak nggak? Ada sih ya, pasti ada yang terdampak juga beberapa. Cuman memang di kita ini kan malah bisa dibilang di kondisi sekarang ini untuk konsultasi, jadi kalau di bidang konsultan kita ini jadi banyak order ibarat. Orang pada nanya ibaratnya seperti itu kan. Nanya ya. Cuman ya kita kasih rekomendasi sih. Oke, rekomendasi yang paling populer nih menurut Pak Andrew nih yang bisa akhirnya dijalani oleh orang-orang yang mengeluh ke Pak Andrew, apa tuh yang paling gampang akhirnya berhasil? Akhirnya sih diversifikasi usaha sih, Iren. Oke, di Iya, usaha ya. betul. Mau nggak mau kalau di bidang satu usaha memang agak stuck, kita kan nggak bisa paksain ya. Nggak bisa Iya. paksain. Akhirnya dia diversifikasi, beralih maksudnya mengembangkan ke bidang yang lain. Nah nanti ketika memang sudah normal, dua-duanya akan berjalan. Di Oh, situ. begitu. Jadi sekali jalan ya dua-duanya ya. Iya, disitulah Itu ini. seperti strategi keuangan juga dong ya? Bisa dibilang gitu. Jadi memang pandemi ini juga membentuk suatu diversifikasi usaha yang baru. Kalau menurut saya ya, nanti di keadaan sudah normal, dua-duanya berjalan gitu loh. Oke, gimana kasusnya kalau misalnya seperti yang ditanyakan oleh Dito nih dari BSC, pas Iya. banget katanya. Gimana mengatur strategi keuangan untuk perusahaan yang sudah gulung tikar? Kalau tadi kata Pak Andrew kan bisa jalan dua-duanya. Kalau yang satu udah gulung tikar, gimana caranya tuh Pak Andrew? Memang ya kalau udah gulung tikar, memang kita nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa diobatin lah ibaratnya. Cuman memang kalau misalnya, ya itu perusahaan itu memang ya dari cash flow sih sebenarnya. Kalau ngomongin perusahaan ini, apakah dia masih punya cash flow atau enggak. Kalau emang gulung tikar itu memang kondisinya emang udah nggak ada cash flow yang bisa dikembangin ke diversifikasi usaha yang lain. Itu sih yang jadi nggak bisa gerak ibaratnya. Oke, jadi ke sini salah, ke sana salah gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya memang dia masih punya ibaratnya kayak dana daruratnya lah atau simpanan di cash flow-nya, itu masih bisa didiversifikasi ke yang lain yang masih usaha-usaha masih berjalan. Seperti itu sih. Oke, nah kalau untuk itu kan tadi kita berbicara soal perusahaan. Iya. Kalau perorangan ini ada juga nggak sih konsultasi sama Pak Andrew? Ada. Ada Makanya contoh kasusnya seperti apa nih, coba ceritain dong. kalau contoh nih memang ada teman sih sebenarnya, teman-teman kita ini dia musisi. Dia musisi, wah sekarang di era pandemi ini, Terdampak sekali pastinya waduh ya. manggung apa segala macam nggak ada loh. Cuman akhirnya dia cerita ya dia beradaptasi. Akhirnya sekarang dia jual beli mobil sampai sekarang. Oh gitu. Iya luar biasa loh akhirnya. Jadi
sangat ini ya, menyeberang sekali ya idenya, Iya, usahanya ya. iya, tapi yang saya bilang tadi di awal, ketika nih pandemi udah berakhir, Heeh. musik jalan, jual beli mobil jalan, dua-duanya jadi keren kan? Keren jadinya. Gitu Nah, sih. itu kalau misalnya seperti musisi tadi kita ambil contoh. Nah, Iya, kalau bisnis online, contohnya seperti iya, yang ditanyakan oleh Adelia nih di Cengkareng katanya. oke. Untuk membuka bisnis online di masa pandemi sekarang ini, apa aja nih yang harus di-manage, kata dia gitu. Oke. Ya pasti sih kalau bisnis online kan kita harus tahu nih produknya apa. Heeh. Produknya apa sama bikin bikin ibaratnya marketplace-nya mau di mana nih, mau di Tokopedia atau dimanapun lah itu. Nah, Heeh. terus ya kita memasarkannya biar orang tahu kita jualan itu kan. Heeh. Ya kita kan punya Instagram, punya Facebook, punya sosial media, punya status story dimanapun, di WhatsApp juga bisa. Ya kita marketingin sih. Kira-kira seperti Oke. biar orang tahu kita jualan produk itu. Tapi yang paling penting itu passion ya. Kalau nggak passion jualan juga susah ya. Iya harus ya kalau itu sih. Cuman kadang-kadang terbentuk juga sih sama keadaan passion. Mau tidak mau jadi harus mau ya. Oh nggak mau iya. Oke, ini berikutnya ada Pak Asben, katanya di Bandung ini Pak Asben, katanya Iya. selamat malam, saya ini tipikal yang cukup boros Malam ya. dan sangat jarang untuk berhemat. Iya. Kadang saat menggunakan kartu kredit sering sekali mengalami shock limit. Wah. Ini lebih ke curhat. Tapi kalau untuk pengguna kartu kredit pasti ini sebuah kemudahan dong sekarang ya, Pak Andrew. Iya soal pembayaran minimumnya sih yang kemudahannya. Kalau soal gesek sih memang sangat mudah ya. Nggak keluar duit tinggal gesek dapat barangnya. Oke, tapi itu mengendalikan diri kita supaya nggak menggunakan kartu kredit itu dengan gampang itu gimana sih caranya Pak Andrew? Itu sih sebenarnya balik lagi ke sifatnya kita sih, sifat dan keinginan. Jadi misalnya yang saya highlight di sini juga antara kebutuhan dan keinginan. Heeh. Kita harus tahu dulu nih apa yang kita butuh, itu yang harus kita beli. Jangan apa yang kita ingin, itu yang kita beli. Di situ sih poinnya kalau menurut saya. Jadi prioritasnya memang apa yang dibutuhkan ya, Apa yang bukan yang dibutuhkan? diinginkan. Betul, itu yang dibutuhkan itu yang prioritas kita beli. Yang kita inginkan mungkin bisa ditunda. Oke, ini ada lagi yang mengeluh nih Pak Andrew, katanya Iya. Ervina di Kalideres. Ya, Saya ini punya konter di mall, tapi oke. pembelinya berkurang sementara katanya. Oke. Saya harus bayar sewa konter, gimana ini? Waduh, memang sih ini yang Banyak yang curhat jadinya sama Pak Andrew malam ini ya. iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi memang sih ya namanya di counter gitu udah jelas sewanya berapa, Iya, untuk maintenance-nya berapa. Sedangkan income-nya orang buat keluar aja juga apa susah ya. iya Orang benar. takut juga untuk keluar. Ya paling nggak ya sekarang udah harus beralih ke marketplace sih. Kalau menurut saran saya sih. Oh, bergabung ke marketplace Iya, ya. harusnya sih lebih ditingkatkan di marketplace-nya. Karena orang udah tinggal di rumah, barang udah datang aja dengan sendirinya. Depan rumah langsung tinggal terima. Oke, tapi menurut Pak Andrew di masa pandemi ini pastinya kita berdoa ini akan berakhir ya. Amin, amin ya. Mm-mm. Seperti apa sih perkiraan dari Pak Andrew sendiri dari pandangan seorang konsultan keuangan nih? Iya. Apakah nanti keuangan kita baik itu personal ataupun perusahaan ini akan bisa kembali lagi seperti normalkah dalam waktu dekat atau tidak nih Pak Andrew? Kalau menurut pandangan saya pribadi sih, memang prediksinya memang sampai akhir tahun ya. Mm-mm. Kalau untuk kembali ke normalnya sih, saya bilang sih masih bisa, bisa Oke, gitu. bisa ya. Iya bisa, pasti bisa kok. Karena kan akan kembali normal lagi nih kondisinya. Cuman mungkin itu yang tadi saya bilang di awal itu, ya mungkin ini kan kita lagi di switch off yang bagian satu dulu nih untuk diversifikasi ke yang lain. Mm-mm. Jadi ketika normal dua-duanya malah jadi jalan. Iya, kita malah punya usaha sampingan Iya. jadinya ya. Jadi mungkin rekomendasi paling oke nih dari Pak Andrew adalah seperti itu ya. Walaupun Iya. yang satu sedang terseok-seok, tapi Iya. kalau kita berinovasi lagi, satu lagi itu mungkin akan memungkinkan dua-duanya jadi jalan ketika Betul, semua keadaan sudah betul. membaik ya. Mungkin itu juga diversifikasi bukan cuma satu, bisa 2, 3, 4, 5. Oh, Karena oke. apalagi Jadi banyak banget dong. jadinya. apalagi dengan kondisi work from home kan. Iya, benar sekali. Jadi Nah. waktu juga jadi banyak ya. Betul, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak Andrew, Ya. ada dari Aldo di Kelapa Gading. Katanya aku buka usaha kecil untuk kafe sudah berlangsung 5 tahun, jadi udah lama juga ini ya. Ya. Tiba-tiba ada COVID bangkrut, gimana saya mau mulai kembali katanya. Berarti mungkin dia si Aldo ini tidak memilih untuk membuka yang lain, cuma tetap merintis di kafenya, tapi caranya seperti apa? Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu nih Pak?
Oke, memang untuk sekarang kafe memang ancur-ancuran bisa dibilang ya. Bahkan salah satu kafe yang terkenal di daerah Menteng pun tutup yang sudah bertahun-tahun Ya, udah ya terkenal oke. lah. Nah, makanya sekarang harus beralih sih menurut saya. Kalau memang masih mau di F&B yang Mm-mm. masih jalan sekarang sih memang adalah jual beli online untuk mungkin daging atau frozen food. Oh iya iya iya, Ya, ada yang frozen gitu ya. frozen itu sih yang Mm-mm. memang lagi berjalan ini ya. Jadi mereka tinggal goreng di rumah. Nah, itu sih yang lebih lebih berjalan Berarti ya mungkin kelihatannya. diawali lagi dengan online ya, karena semua orang mungkin dari rumah sekarang tinggal scroll scroll scroll. Oh ya udah, Betul, saya mau pesen gitu ya. betul. Ataupun kalau misalnya mungkin nggak belum langsung ke marketplace ya kita via WA lah. Kita kasih tahu produk-produk kita apa aja Oke. gitu. Tapi di PNRU sendiri terasa nggak sih dampaknya? Kalau di saya syukurnya nggak terlalu sih. Karena saya ini bisa memanajemen keuangan saya sendiri, begitu ya? Amin. Nggak, karena memang kita di bidang jasa kan. Ya. Kalau di bidang jasa itu sih. Oke deh. Terakhir Pak Hendro, Ya, harapan Pak Hendro nih untuk para personal ataupun pedagang, perusahaan, siapapun yang terdampak di pandemi COVID-19 ini, harapannya ke depan seperti apa Pak Hendro? kalau harapan dari saya dan pesan dari saya harus tetap semangat Heeh. apapun kondisinya. Karena memang ya ini yang saya bilang mungkin kondisinya sekarang agak berat, cuman mungkin diberikan waktu untuk memulai sesuatu yang lain gitu. Oke. Gitu dan nanti dan mudah-mudahan dua-duanya jalan ke depan atau tiga-tiganya atau bahkan beberapa yang dirintis selama pandemi ini berjalan dan kalau digabung tuh lumayan banget sih. Jadi bisa punya jalan dua-duanya ya. Bener, menurut saya sih seperti itu sih. Oke, kalau kita selamat istirahat Pak Hendro, terima Ya, kasih terima sharingnya kasih ya. Iren, terima kasih semuanya. Baik. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, malam. Oke, tadi itu sahabat budaya ya, Bapak Andrew Lanjelo MAK, dia merupakan Deputy Commercial Consultant juga. Dan kita masih bahas lagi sampai nanti di jam 8 seperti apa sih kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Baik dari Nah, itu dia wawancara pertanyaan dari pendengar RRI Pro 4. Thank you yang udah mendengarkan. See you on the next apa ya? Next podcast maybe. Tetap semangat. Bye.